Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabiyyi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahi jami'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa anna bi ridwanihi wa bi jannati asma'ihi wa inna ruhi jami'il a'immatil ma'ruf mustahidin Imam Syafi'i Hanafi Ahmadi wa Maliki wa inna ruhi jami'il awliya was-salihin wa nakhussu khasatan min qutbi rabbani Qawti Samadani Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi wa inna ruhi Abi Talib Al-Makki wa inna ruhi Hasan Basri wa inna ruhi Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi wa ila ruhi Syekh Nawawi Tanarabatan wa ila ruhi Bahashim Al-Hari wa ila ruhi Pangeran Benawa wa ila ruhi Jaka Tingkir Sultan Hadi Wijaya wa ila ruhi Semangiri wa usulihim wa ruhihim wa hawashihim wa ila ruhi jami'i asatidina wa mu'allimina al-madhunina fi matajiban usulihim wa ruhihim wa hawashihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum nafa'ana Allahu bi'ulumihim bidaraini ikhlasan lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan lalu kita membahas pertanyaan kepada Imam Syafi'i karramallahu wajhah. Ketika Imam Syafi'i ditanya bagaimana hasrat beliau untuk mempelajari adab atau akhlak, ternyata jawabannya satu huruf yang dipelajari dalam urusan adab itu akan menjadikan anggota tubuh yang menjadi nikmat. Itu ciri-ciri akhlak itu. Kemudian Imam Syafi'i ditanya wa qila lahu wa kaifa talabuka lahu, bagaimana kau mencari akhlak itu, bagaimana upayamu untuk mencari adab itu? Jawab Imam Syafi'i, mencari adab itu bagaikan seorang perempuan yang hilang anaknya dan anaknya satu-satunya. Punya anak anak-anaknya hilang orang wadon. Bisa dibayangkan bagaimana menyesalnya dia. Makanya mudah-mudahan kalau harapan saya dalam hati saya mengatakan, ya Allah, saya baca kitab ini bukan saya mengerti adab, tapi saya ingin belajar adab kepada beliau Mbah Hashim Asy'ari. Bagaimana posisi adab? Wa qala ba'duhum at-tauhidu yujibul imana. Faman la imana lahu la tauhida lahu. Wal imanu yujibu syari'ata. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Wasyari'atu tujibul adaba. Faman la adaba lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhida lahu. Masya Allah. Wa qala, dan berkata siapa ba'duhum sebagian mereka, at-tauhidu bermula tauhid, yujibu yaitu mewajibkan
tauhid itu akan mewajibkan apa? Al-imana, iman. Kita mengesahkan Allah akan menjadikan muncul iman di hati kita. Ya. Faman, maka bermula siapa la imana, yang tidak ada iman lahu bagi dirinya, la tauhida, yaitu tidak ada tauhid sama sekali, lahu bagi man. Subhanallah. Siapa orang yang tidak punya iman, berarti dia tidak mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah, memastikan dirinya punya iman. Orang yang tidak punya iman, pastikan dia itu orang yang tidak mengesahkan Allah. Nah, ini dia iman dan tauhid. Wal imanu, bermula iman, yujibu, yaitu mewajibkan dalam kurung iman asyari'ata, syariat. Ketika adanya iman, maka syariat baru berjalan. Sholat diperintahkan karena ada iman. Puasa diperintahkan karena ada iman. Iman dari mana? Dari mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah ada iman. Ketika ada iman, ada syariat baru. Lihat tuh. Faman, maka bermula siapa la syari'ata, yang tidak ada syariat lahu bagi dirinya, la imana, maka tidak ada iman lahu bagi dirinya, wala tauhid, dan tidak ada tauhid lahu bagi dirinya. Yo. Siapa orangnya yang tidak punya syariat, maka pastikan dia tidak punya iman, dan pastikan dia tidak mengesahkan Allah. Mari lihat hadis masalah masjid. Kata Nabi, saksikan wahai sahabatku, mereka yang mondar-mandir ke masjid berjamaah, pastikan dia punya iman. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran itu, la masjidun ussisa ala taqwa innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya iman, baru ada syariat. Betul. Orang yang tidak ada syariat, pastikan gak punya iman dia. Masya Allah. Nah, syariat bukti ada iman, bukti orang itu mengesahkan Allah. Ini kita baru bicara tauhid. Tauhid memunculkan iman. Ketika ada iman, butuh syariat. Adanya syariat kita sholat, bukti nyata kita mengesahkan Allah. Adanya syariat kita puasa, bukti nyata kita ini benar-benar bertuhan Allah. Makanya kenapa ada hadis as-sawmu wa ana ajzibihi, puasa itu untukku, aku balasnya. Orang yang punya iman di hatinya, maka dia akan ada puasa di perutnya. Iya. Nah, ini syariat, iman, tauhid. Sekarang di mana posisi adab? Wasyari'atu, berbeda syariat, tujibu, yaitu mewajibkan dalam kurung syariat. Syariat itu akan mewajibkan al-adaba, adab. Jadi, makanya gak mungkin syariat dilepaskan dari adab. Makanya lihat fikih-fikihnya Imam Syafi'i, fikih-fikihnya Imam Nawawi dalam kitab Syafi'ina misalkan, atau Abu Sufyan. Itu fikih-fikihnya bukan sekedar fikih syariat dia, tapi fikih adab. Contoh, dalam tafsir Imam Ar-Razi dikatakan Nabi kalau mau sholat itu baca falak nas. Apa tuh? Ini adab namanya. Adabnya menghadap Allah, karena manusia diciptakan Allah itu lemah, maka dia tidak pede menghadap Allah dengan kekuatannya. Dia bertolong kepada Allah. Ya Allah, tolong aku yang perlu sholat. Namanya adab. Gitu. Lihat Nabi dalam kitab
Al-Azkar An-Nawawi. Baru melihat air, adabnya muncul. Wudhu syariat loh. Wudhu syariat. Tapi wudhu jangan dilepaskan dari adab. Kalau kita ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Baru melihat air aja Rasul sudah ngomong, ya Allah terima kasih kau jadikan air untukku untuk bisa bersuci. Adab dan air kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Lihat Nabi ketika berangkat ke masjid, baru keluar rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung ngomong sama Allah, ya Allah, aku akan menuju Engkau. Aku tidak mau ria ya Allah. Aku tidak mau ujub ya Allah. Aku tidak mau sum'ah ya Allah. Aku tidak mau sombong ya Allah. Syariat itu ke masjid, tapi di balik syariat pasti dibungkus dengan adab. Gitu. Nah, lihat. Ketika syariat mewajibkan adab, artinya nggak mungkin syariat dilepaskan dari adab. Faman la adaba, faman maka bermula siapa la adaba, yang tidak ada adab, lahu bagi siman. Ketika orang tidak punya adab, gitu loh, la syariata, maka tidak ada syariat lahu bagi dirinya. Wala imana, dan tidak ada iman lahu bagi dirinya. Wala tauhida, dan tidak ada tauhid lahu bagi dirinya. Masya Allah. Ketika orang beribadah melepaskan adab, bukti nyata dia itu tidak bersyariat, tidak mengesahkan Allah, dan tidak beriman kepada Allah. Makanya orang sudah tua masih pikir belum pikir. Padahal mohon maaf, di balik fikih, di balik tauhid tertinggi adalah adab. Dari adanya adab ini maka seluruh para nabi itu mengharapkan minum dari telaga Al-Farja baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh para nabi itu mengharapkan hujan kebijaksanaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad dibedah oleh malaikat Jibril? Ketika Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad disusui Halimatus Sa'diyah enggak 2 tahun, dicabut oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena malu sama Nabi Muhammad. Halimatus Sa'diyah karena kehebatan Nabi yang luar biasa. Kenapa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad membedah dadanya? Karena mohon maaf, tidak semua manusia yang sehebat Nabi Muhammad SAW. Makanya seluruh para nabi berdoa semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, izinkan kami untuk minum dari bahteranya bijaksananya Nabi Muhammad atau adabnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Makanya umat Nabi Muhammad itu, kalau dalam kitab Nurul Dhalam, Syekh Nawawi Al-Battani mengatakan seluruh umat Nabi Muhammad amalnya bertanding dengan para nabi Bani Israel. Bapak, ulama'u ummati, kata Nabi, ka'ambiya Bani Israel. Ulama dari umatku itu bagaikan nabinya Bani Israel. Kenapa? Karena punya nabi yang beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya kemarin kenapa Imam Asy-Syafi'i mencari adab, satu huruf pun dia membahagiakan dirinya luar biasa. Karena tidak mungkin adab itu muncul kalau tidak ikut baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya kemarin dikatakan pertimbangannya adab itu adalah al-mizanul akbar huwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari sini teman-teman sekalian, murid-murid saya semua, jangan bertahan di fikih. Telan adab itu. Minimal adab sama kitab lah. Ya kan? Kitab taruh di atas. Bahwa kitab sudah kayak bawa Al-Quran. Ya. Kemudian sebelum baca kitab Fatihah sama pengarang kitabnya. Karena itu bagian dari adab. Antara ilmu dan adab lebih tinggi adab. Antara iman dan syariat lebih tinggi adab. Inilah yang menjadikan pahala umat Nabi Muhammad lipat gandanya sampai 1 sampai 1000. Satu huruf bisa dibalas dengan 1000 kebaikan. Kenapa tuh?
luar biasa. Dan adabnya Nabi, innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, kamu sekedar kasih tahu orang, kamu tidak akan mampu maksa orang itu untuk mengerti peringatanmu. Makanya Nabi nggak pernah maksa orang. Makanya dalam Islam dikatakan la ikroha, itu tidak ada paksaan dalam beragama. Termasuk sama istri kita loh. Jangan paksa, belum ngaji malam dia, belum baca Quran, biarin aja, doain aja terus, bimbing dia dengan nur ilmu kita. Kita baca Quran sendiri, biar nur baca Quran kita nempel ke istri kita. Kalau itu mau beli bini buah utang, dia gak usah ngaji, gak usah belak juga. Kadang-kadang mikir kok gue jadi lagi baik kalau kayak gini mah. Kalau kayak kali baik. Sampai kunyun. Iya kadang-kadang kan ya Allah, baru jadi ustaz bisa nyebut tahlil, baru udah nyalain bini kan ustaz. Kemudian jadi kiai biasa gitu. Bang Topik, cuma Kalau ada mah ya emang begitu. enak lagi baik. Ya Allah, ini pentingnya adab ternyata luar biasa. Saya baru tadi baca kitab Nurul Dolam itu. Ternyata subhanallah, karena adanya akhlak innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, maka kemudian akhlak mengalahkan tauhid, mengalahkan syariat, mengalahkan iman. Yang jadi aneh kemudian umat Nabi Muhammad kok nggak pakai adab, gitu loh. Ini yang serem. Termasuk saya barangkali, bukan barangkali loh, iya. Bagaimana kita? Ya lu itu bukan lu. Ini. Nah, kalau pernah mikir ayu pinggir wajar ayu. Di sini mah ngopi bukan ngetes. Ya iya Nabi Muhammad adabnya luar biasa. Ya Allah, harus dibayangin ya Allah. Tingginya beliau, akhlaknya baginda Rasul tidak terukur dengan apapun. Fahadihi kulluha nususun shorihatun. Nah, yang tadi di atas gambaran-gambaran, wih, masya Allah, wah, ini udah ganteng banget ya. Santri senior. Senior tapi junior. Ya, karena ada seniornya. Fahadihi kulluha nususun shorihatun. Fahadihi maka bermula ini, kulluha semuanya hadihi, nususun yaitu teks-teks shorihatun yang jelas. Artinya tadi Mbah Hasyim Asy'ari menunjukkan dalil-dalil pendapat-pendapat ulama itu adalah bukti nyata bahwa memang yang namanya adab itu sangat jelas gitu. Ada kitabnya dinamai Adabul Alim wal Muta'alim. Ini kita menerapkan kitab posisinya sebagai guru dan kita posisinya sebagai murid punya adab, gitu kira-kira adabnya. Termasuk kita jadi orang tua punya adab, jadi anak punya adab. Masya Allah. Wa aqwalun dan pendapat-pendapat itu aqwal itu pendapat qaul. Mu'ayyadatun yang dikuatkan. Nah, lihat tuh. Pendapat-pendapat tadi bukan sekedar berbicara dalil. Kalau ulama Ahlus Sunnah itu bukan sekedar, dalil kan ada hadis tuh. Hakul waladi ala walidihi ayyuhsina atau ayyuhasina ismahu wa yuhsina marbi'ahu wa yuhsina adabahu. Ya, baru pendapat ulama tuh. Ulama semua di situ. Kenapa? Karena ternyata pendapat-pendapat tadi itu diperkuat binuril ilhami dengan cahaya ilham.
muslihatun yang menjelaskan di mana pendapat-pendapat tadi atau dalil-dalil tadi itu menjelaskan bi'ulumi makanatil adabi, dengan ketinggian posisi adab. Muslihatun yang menjelaskan atau menyatakan atau mengumumkan bi anna jami'al a'malid diniyati, bi anna jami'al a'malid diniyati, bahwa sesungguhnya seluruh amalan-amalan agama qalbiyatan, yaitu bersifat hati, kanat ada dalam kurung akmal, au badaniyatan atau bersifat badan. Ada amal hati, ada amal badan. Apa amal badan? Qauliyatan berupa ucapan, au fi'liyatan atau berupa pekerjaan. La yuktabaru, yaitu tidak dipikirkan apa syai'un sesuatu minha darinya amal, illa imkana kecuali jika ada dalam kurung syekh mahfufan, yaitu dikelilingi bil mahasinil adabiyati, dengan kebaikan-kebaikan adab, wal mahamidi dan pujian-pujian, as-sifatiyati yang berbangsa sifat, wal makarimil khuluqiyati dan kemuliaan akhlak. Nah, amalan hati, amalan badan, ucapan, perbuatan itu akan masuk dalam kriteria adab itu jika memang, atau kriteria amalan yang baik lah namanya, ketika dia terpuji dengan sifat-sifat yang mulia dari akhlak. Wa bi anna tahalliyatal amali, dan bahwa sesungguhnya tahalli itu menghias ya. Wa bi anna tahalliyatal amali, dan bahwa sesungguhnya menghias amal bil adabi, dengan adab. Masya Allah. Ajilan, secara cepat. Alamatu qabulihi, yaitu pertanda diterimanya amal ajilan pada hari kemudian. Ingat-ingat. Sholat kita diterima bukan karena takbirnya benar, ya. Puasa kita diterima bukan karena fikihnya benar, cara berbukanya benar, maghrib, kemudian niatnya benar, kemudian pas mulai nahan makannya pas subuh, bukan karena itu saja adanya, tapi diterimanya amal kita bergantung dari amal itu dihiasi dengan adab apa tidak. Ketika amal dihiasi dengan adab, bukti nyata bahwa amal itu di hari kemudian diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mulai saat ini berorientasilah dengan adab. Contoh, pegang Quran, punya wudhulah, menghadaplah ke arah kiblat. Jangan baca Quran di bawah pohon, jangan baca Quran dalam keramaian. Ya, kenapa di bawah pohon? Khabroat itu nggak bagus dibaca begitu. Itu termasuk adab yang tidak baik. Yang paling bagus baca Quran sendirian lah di kamar. Artinya sudah mulai seusia
Iya, ini kan udah tua-tua semua kan. Jadi udah tua kan, punya cucu kayak gitu. Jadi kira-kira tempat baca Quran yang udah khusus, sudah mulai itu. Di kamar sudah ada sajadah yang khusus untuk kita sholat malam. Sudah mulai belajar malam-malam matiin lampunya kalau sholat. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mempertimbangkan adabnya kepada Allah. Begitu loh. Pertimbangkan seluruh amal itu hiasi dengan akhlak terus. Kenapa? Karena akhlak atau adab itu menjadikan sebuah tanda bahwa amal itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian. Wa bi annal adaba dan bahwa sesungguhnya adab kama yahtaju sebagaimana butuh ilaihi kepadanya dalam kurung adab. Masya Allah. Siapa yang butuh adab? Siapa al-muta'allimu pelajar fi ahwali ta'allumihi, di dalam keadaan belajarnya si muta'allim. Artinya di saat belajar itu ada adabnya. Butuh adab itu bagi pelajar. Ketika buka kitab pertama sholawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selagi sholawat itu masih ada di buku itu, maka orang itu selalu doakan akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hal-hal kecil yang sifatnya adab jangan disepelekan. Gitu. Ya kalau kopu yatawakkafu yaitu tergantung alaihi, masya Allah. Yatawakkafu yaitu tergantung alaihi atasnya dalam kurung muta'allim. Siapa al-mu'allimu guru fi maqamati ta'limihi, di dalam tingkatan-tingkatan mengajarnya dalam kurung guru. Masya Allah, paham di situ? Bagaimana murid akan butuh adab? Tergantung guru waktu ngajarnya pakai adab apa enggak. Begitu maksudnya. Bagaimana anak kita akan butuh adab? Tergantung kita ngajarin dia pakai adab apa orang. Kadang-kadang kita mau nyalain bocah, gue masih susah, ampun. Dia tidak pernah mau mengampunkan dirinya sendiri. Padahal kalau bahasa kita itu gak mau tuh. Wa bi annal adab kama yahtaju ilaihi muta'allimu fi ahwali ta'allumihi yatawaqqafu alaihi mu'allimu fi maqamati ta'limihi. Seperti apakah anak kita beradab? Tergantung butuhnya kita atau kita pakai adab apa enggak. Ya. Lumayan deh. Agak sama bini dulu lah. Mau berangkat pamitan sama bini. Pulang dulu tadi pamitan. Pamitan dulu ya. Kenapa? Walaupun kita ngaji tanpa izin istri juga sah ngajinya, salah. Tapi kan dipertimbangkan daripada orang yang berbicara akhlak, bukan bicara sah dan tidaknya, tapi berbicara kualitas atau tidaknya. Dari mana kualitasnya kita mendidik keluarga kita? Ya kita aja berdoa, ada apa enggak? Gitu loh. Kadang-kadang bocah mau diajarin Allah membalik dalam di marozak tanah. Dewek kemah. Allah balik dalam orang, kakak suntuk orang. Yang ada, ini anak ini es ampun. Bahasa ampun pakai orang bener banget, padahal badaglon. Artinya kita koreksi kalau anak kita belum seperti apa, istri kita juga belum seperti apa. Yang pasti siapakah guru di rumah kita? Kita sebagai orang tua laki-laki. Gitu. Anak kita belum bisa akan mengikuti akhlak sebelum kitanya ketika ngajari mereka di hadapan mereka dengan akhlak. Walaupun nanti
malu kalau bicara akhlak ini. Kita minum masih berdiri, anak kita udah duduk minumnya. Luar biasa, bismillah. Padahal bapaknya mau boro-boro. Iya. Kadang-kadang nangis sendiri kalau kayak gitu. Ya Allah, ternyata Allah itu mendidik Nabi Muhammad itu lain. Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Tuhanku mendidikku dengan pendidikan yang baik. Bagaimana cara Allah mendidik Nabi Muhammad dengan pendidikan yang baik? Allah kirimkan Abu Jahal untuk memaki-maki Nabi Muhammad. Kata Nabi, ketika Allah kirimkan aku, orang memakiku, Allah sedang mengajari aku biar aku tidak memaki siapapun. Cakep. Kalau kita, buset. Buset juga nih. Artinya hal-hal sepele kayak gini hati-hati. Ketika di hati kita nggak ada adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan harap anak kita akan benar. Karena akhlak anak kita akan tertahan dengan akhlaknya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah, walamma balagot, dan ketika sampai atau mencapai ya Allah, kalau ngaji kita kayak gini tuh kerasa salah semua. Bisa dibayangkan contoh gini, seorang Hasan Basri, pantasan murid-muridnya orang top semua. Hasan Basri itu munculnya keilmuan top Hasan Basri, pelopor. Ketika ada orang ngomongin dia, Hasan Basri tawa, senyum lebar tuh. Kemudian masuk dapur, masak. Kemudian dia datang ke rumah orang yang ngomongin jelek dirinya, dibagi makanan. Terima kasih ya, terima kasih ya. Bingung kan orang yang dikirim makanannya? Saya, kenapa kau berterima kasih sama saya? Aku berterima kasih kepada engkau karena kau telah menjelekkan aku. Kok begitu? Iya. Ketika kau jelekkan aku, kebaikanmu ditransfer untukku. Coba zaman sekarang ada kan kayak gitu? Bangun, mulai bangun kalau udah dihantam Pak Susdio biasanya agak naik dia. Nah, jadi Masya Allah, Syekh Hasan Basri, dia tidak mau berceramah tentang materi apa sebelum dia jalankan dulu. Kenapa? Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Saya hafal dalilnya, tapi aplikasinya enggak hafal. Ya. Kita tahu keyakinan di yaumul qiyamah seperti apa namanya orang yang menggibah, tapi kita sendiri masih asik bergibah. Pantas kalau istri kita bergibah. Manusia sayang sama Fahmi itu. Nah, kalau jadi Fahmi saya kasih durian manusia. Ya Allah. Walamma balagot, dan ketika sampai atau mencapai apa rutbatul adabi, tingkatan adab, ila hadhil martabati, pada martabat ini. Masya Allah. Ketika kita tahu bahwa tingkatan adab itu mencapai pada tingkatan tadi itu, bahasanya bisa mengalahkan syariat, iman, tauhid ya. Artinya di atas itulah namanya wakanat, dan maka ada, atau wakanat dan ada apa madaroku. Daroka yudariku bahwa mudarik ya. Mudarik. Madarik. Apa madariku panca indra. Mufsilatuhu, yang bermula apa itu? Sendi-sendinya. Sendi-sendinya madarik, khofiyatun, yaitu samar. Masya Allah.
Sangat samar katanya yang namanya akhlak itu muncul pada indra dia. Da'ani, memanggilku atau menyuruhku, ma ro'aitu, apa sesuatu ro'aitu yang aku lihat, min ihtiyajit tolabati, dari butuhnya pelajar, ilaihi, kepada adab. Karena saking pentingnya adab itu yang masuk ke dalam rahasia-rahasia panca indera kita atau sir-sir rahasia kita, maka aku kepanggil, kata beliau pengarang kitab ini, Da'ani itu maksudnya, aku kepanggil apa yang aku lihat dari butuhnya pelajar kepada adab ini, wa usri tikrari tauqifihim, dan sulitnya memperulang-ulang, membangun mereka alaihi, atas adab. Terus penting banget. Apa sulit yang namanya mengulang-ulang adab itu? Makanya penting mengulang adab lagi, mengulang adab lagi. Masya Allah. Makanya kemarin diceritakan kalau orang dulu itu kalau ngaji bukan ngaji, tapi ngikutin guru adabnya. Kalau model zaman sekarang saya disuruh begitu, gak sanggup saya diikuti sama murid. Lu adab makan udah belum rapi, adab mandi masih berantakan, masih telanjang mulu. Yang lupa label kemana-mana, itu lupa label ya. Ya kalau Rasulullah kan gak pernah mandi telanjang satu kali pun. Nah kita mandi kenapa telanjang baik? Karena kita berorientasi hanya fikih. Ya, jangan pernah mandi gak telanjang, nangis baiknya. Dosa. Ila jam'i hadhihi risalati, untuk mengompilasi atau mengumpulkan risalah ini. Artinya ketika melihat tingkatan adab segitu tingginya, kemudian melihat dari kebutuhan murid yang memang butuh dan sulit untuk mengulang-ulang mengajari mereka dengan adab, maka aku terpanggil untuk mengumpulkan kitab ini. Apa tujuannya tuh? Kalau ulama dulu luar biasa. Tazkiratan, sebagai peringatan atau pengingat, linafsi, untuk diriku. Jadi beliau Mbah Hasyim Asy'ari nulis kitab ini supaya ingat-ingat dewek. Linafsi, untuk diriku, walil qasirina, dan orang-orang yang kurang, dan untuk orang-orang yang kurang, min abna'i jinsi, dari anak-anak keturunanku. Termasuk kita, mudah-mudahan ya Allah, saya kok merasa perkumpulan kita ini dilihat sama beliau Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Dari kemarin ya Allah, terima kasih. Walau ngajinya ngaji sambil ngopi yang khusus, tapi nampaknya beliau Hasyim hadir untuk senyum kepada kita semua. Karena mudah-mudahan kita tergolong abna ijinsi tadi itu, tergolong orang-orang yang keturunan Hasyim Asy'ari. Wasammaituha, dan aku menamakannya. Wasammaituha, dan aku menamakannya dalam huruf hadhihi risalah adabal alimi wal muta'allimi, adabnya guru dan adabnya pelajar atau murid. Nafa'allahu biha fil hayati wa ba'dal mamati. Masya Allah. Nafa'a, semoga menjadikan manfaat. Siapa Allahu Allah, biha, dengannya, dalam kurung hadhihi risalah, semoga Allah menjadikan risalah ini manfaat fil hayati, di dalam kehidupan, wa ba'dal mamati, dan setelah kematian. Ini hebatnya ulama itu, lompat pengetahuannya. Jadi kalau dalam surah Al-An'am ayat 2 itu, huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadha ajala wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun.
Dalam tafsir itu dikatakan ajal terbagi dua. Ada ajalah, ada wa ajalul musamma. Ajalah itu dari semenjak kita ditiupkan ruh di rahim ibu kita sampai kita mati, namanya ajal itu. Ketika kita ini bermanfaat dari semenjak anak atau kita di kandungan sampai kita mati, berarti manfaat dalam kehidupan. Wabak dan mamat, dan setelah mati ada ajal kedua, namanya ajalul musamma dalam Al-Quran. Dalam tafsir Imam Ar-Razi dikatakan dari semenjak dia dikubur sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala manfaat. Ilmu di sini nih, perlunya nih. Makanya Salman Al-Farisi pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ajari aku satu amalan. Dengan amalan itu aku dikuatkan imanku saat hidupku, saat kematianku, dan saat setelah kematianku. Yang penting di sini, ya, Rasul saat itu kemudian menjawab, laksanakan awabin 2 rakaat. Setelah awabin 2 rakaat, mintalah kepada Allah, ya Allah, jagalah, kutitipkan imanku kepadamu saat hidupku, saat ketika kematianku, dan saat ketika setelah kematian sampai berjumpa dengan Engkau, ya Allah. Nah ini dia bahayanya kalau seandainya kita amal orientasi hidup, kasihan orang tua kita, kasihan kita hidup dosa mulu. Tapi hebatnya dalam ayat dan hadis yang cukup banyak, ketika kita mati masih ada transfer pahala terus. Nah makanya kalau saya harapannya ngaji kitab ini, ya Allah, mudah-mudahan walau saya tidak layak untuk berkirim pahala kepada Mbah Hasyim Asy'ari, mudah-mudahan dari sini Allah kucurkan rahmat Allah untuk kita semuanya. Ya. Kali baik kalau begini nanti saya mati kan Eko gantiin, Doni gantiin terus, Mu'alisi ke bawah lagi, wabak dan mamat setelah saya mati tetap masih ngucur pahala itu. Itu kalau saya harapannya itu kalau baca kitab Kiai, baca kitab ini saya baca, saya Kiai mengajar dalalet, saya pasti ngajar dalalet. Kiai ngajar taklim, saya pasti ngajar taklim. Kenapa? Saya malu kepada guru saya yang telah mengajarkan ilmu banyak dapat tapi tidak diamalkan. Kenapa? Harapannya, manfaatnya bukan setelah di dunia, tapi setelah kematian. Nah, ini kelebihan Nabi Muhammad nih. Ini yang lain nggak dapat nih. Buat Nabi Muhammad dapat. Makanya kenapa lipatan pahala untuk umat Nabi kalau dalam bahasanya Syekh Nawawi itu alaf 1000. Alaf itu pertanda tidak ada batas, saking banyaknya alaf itu. Umat yang lain nggak ada lipatan pahala. Kalau umat Nabi Muhammad lipatannya sampai mati pun masih ada lipatan pahala. Ya. Nah ini dia. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari berharap semacam itu? Innahu waliyul hasanat. Innahu sesungguhnya dia Allah waliyul hasanat, yaitu penjaga kebaikan-kebaikan. Makanya harapannya kalau ngaji itu, ya Allah, jadikanlah kitab yang saya baca ini bermanfaat untuk saya di dunia dan setelah kematian saya berjumpa dengan Engkau. Selalu berharap itu terus, karena nanti kritikan banyak dalam Al-Quran. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Orang-orang kafir berbedanya dengan kita, ya. Orang kafir dengan orang beriman bedanya. Kalau orang kafir perhitungannya dunia. Orang-orang beriman bagaimana ruginya ketika ketemu Allah di yaumul qiyamah. Bisa dibayangkan kalau seandainya kita bangkit di yaumul qiyamah, amal kita nggak ada. Gitu loh. Kenapa? Kita sakiti istri kita sakiti anak kita, dan lain-lain. Ketika kita menyakiti orang, pahala itu dibuang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Ada orang yang berjumpa dengan Allah, bersenyum dia karena amal yang dikerjakannya menjadikan dirinya puas di hadapan Allah. Ada lagi dikatakan wujuhu yawma idzin musfirah, wajahnya bersinar dia, dhahikatun mustabsyirah, dia tertawa bahagia ketika ketemu Allah Subhanahu
Nah, yang ngeri wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Wajahnya berdebu dia. Kenapa? Mau minta pahala nggak ada apa-apanya, habis ya Allah. Pahala tahajudku mana ya Allah? Pahala tahajudmu sudah kau berikan kepada orang yang kau benci. Ikan adab dari. Makanya kalau saya bahasanya, kalau berbicara adab, bicaralah bagaimana berjumpa dengan Allah di yaumul qiyamah. Gitu. Kita menjadi apa nanti di yaumul qiyamah? Apakah kita tergolong orang yang dibahagiakan Allah? Termasuk, mohon maaf nih, nanti dibahas di hadis di sini ada. Ya, kata Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, telah sampai kepada aku satu hadis, ulama-ulama yang fasik dan ahli Quran yang fasik dimasukkan ke dalam neraka lebih dahulu dibandingkan orang-orang yang menyembah berhala. Masya Allah. Menyembah berhala belakangan, Ustaz duluan. Enggak tahu nih, model Doni model ini sih. Itu barangnya masih banyak. Belum second. Masya Allah, saya serem kalau baca hadis itu. Nanti ada di sini dijelasin itu. Masya Allah, luar biasa ini. Artinya hadis itu bukan menakut-nakut, tapi kita ketika belajar ilmu itu larinya ke lompat bagaimana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-babul awwalu, bermula ini anak bab yang pertama. Kita masuk di bab pertama. Masya Allah. Fi fadlil ilmi wal ulama'i. Fi fadlil ilmi, yaitu di dalam menjelaskan, atau fi fadlil ilmi, di dalam menjelaskan keutamaan ilmu, wal ulama'i, dan para ulama. Wa fadli ta'limihi, itu, dan di dalam menjelaskan keutamaan mengajarnya ilmu atau mengajar ilmu. Jadi keutamaan ilmu, keutamaan ulama, dan keutamaan mengajar ilmu, wa ta'allumihi, dan mempelajari ilmu. Bab ini menjelaskan keutamaan ilmu, ulama, keutamaan belajar dan mengajar, atau mengajar dan belajar. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Yarfa'i, akan mengangkat siapa? Allahu Allah. Alladzina, orang-orang, amanu, yang mereka beriman, minkum, dari kalian semua, walladzina, dan orang-orang, utu, yang mereka diberikan al-ilma, ilmu, darajatin, beberapa derajat atau tingkatan. Masya Allah. Lihat nanti derajat yang dimaksud ayat ini apa. Gitu. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang yang diberi ilmu. Biar jangan salah paham mengartikannya, dibaca kitabnya. Ya. Artinya wayul fa'u, dan diangkat siapa? Al ulama, para ulama, minkum, dari kalian semua, darajatin, beberapa tingkatan, bima, dengan sebab sesuatu. Itu bahasa Babia di situ. Bima, dengan sebab sesuatu, jama'u, yang mereka kumpulkan, minal ilmi, dari ilmu, wal amali, dan amal. Jangan pisahkan antara ilmu dengan amal. Gitu. Mulai tadi ketika baca kita masalah adab, ini muncul prinsipnya. Saya ingin belajar adab ya Allah. Saya ingin mempraktekkan adab ya Allah. Kenapa? Karena ternyata versinya beliau Syekh Hasyim Asy'ari, yang dimaksud diangkatnya derajat, ulama yang diangkat derajat, ulama yang mana? Karena mereka mengumpulkan ilmu plus amal. Kenapa amal? Kan begitu nanti pertanyaannya itu.
Allah berkata siapa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu semoga melimpahkan ridwan siapa Allah anhu kepadanya dan buruk Ibnu Abbas. Darajatul ulama'i bermula derajat atau tingkatan para ulama. Fauqal mu'minina di atas orang-orang yang beriman. Bisa ati darajatin yaitu dengan 700 tingkatan. 700 level antara beriman doang yang gak punya ilmu dengan beriman yang punya ilmu itu dibedakan sampai 700 level. Satu levelnya berapa? Ma bainad darajataini, ma bermula sesuatu bainad darajataini di antara dua derajat. Khomsumi'ati amin 500 tahun. Luar biasa. Sayang kalau seandainya kita hidup hanya mempertahankan iman kita yang tipis tanpa menghiasi dengan ilmu yang dihiasi dengan amal. Kenapa? Tingkatannya luar biasa. Nanti tingkatan apa di sini ditelusuri lagi. Ya. Masuk nih kajiannya. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, wa qala berfirman siapa Allah Ta'ala. Syahidah bersaksi siapa Allah annahu wa sesungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan. Kebersaan itu annahunya, enggak ada dobirnya, enggak ada kembalinya. La ilaha yaitu tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Dia. Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia. Setelah bersaksi Allah tidak ada Tuhan selain Dia, siapa lagi yang bersaksi? Wal malaikatu dan malaikat. Baru malaikat bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ulul ilmi dan orang-orang yang diberikan ilmu atau orang yang punya ilmu. Lihat nih. Maka memulai siapa Allah Ta'ala. Maka mulai siapa Allah Ta'ala binafsihi dengan dirinya sendiri. Wasanna dan nomor 2 ya bimalaikatihi dengan malaikatnya. Wasallasa dan nomor 3 bi ahli ilmi dengan ahli ilmu. Wanahika dan betapa hebatnya. Takjub itu. Wanahika dan betapa hebatnya bihadza dengan ini. Apanya syarafan, kemuliaan, wa fadlan dan keutamaan, wa jalalatan dan keagungan, wa nablan dan keluhuran budi. Nah, kenapa kok ulama diangkat derajat? Apakah ia betul sekedar untuk mengumpulkan ilmu dan amal saja? Lihat jawabannya pada surah Fatir 38. Wa qala Allah Ta'ala berfirman. Wa qala berfirman siapa Allah Ta'ala. Masyaallah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Innama yakhsha hanya saja akan merasa takut Allah kepada Allah min ibadihi dari hamba-hambanya Allah siapa al-ulama'u para ulama. Nah, jadi tingkatan derajat tingginya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu ketika beristighfar gemuruh hatinya kedengaran 3 mil. Luar biasa. Sahabat Hasan Basri kalau sholat saking takutnya kepada Allah, takbir dirinya dirasakan gemeter seluruh jamaahnya. Pantes berbunyinya orang hebat. Masya Allah, luar biasa. Nah, wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Kadang-kadang kita kan beranginya ayat potong-potong, padahal ternyata ujungnya lihat tuh, innal ladzina amanu, sungguhnya orang beriman, wa amilus sholihati, wa amilu, dan mereka mengerjakan as-sholihati, amal-amal soleh, ulaika, bermula mereka, mereka khairul bariyati, sebaik-baik makhluk. Ya, ternyata orang yang punya iman dan amal soleh yang menjadi makhluk terbaik, siapakah itu? Dzalika, bermula hal itu, liman, bagi orang khosya, yang dia takut, Rabbahu, kepada Tuhannya. Ingat-ingat, pertimbangan amal apapun, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertimbangan ulama pasti ini. Contoh kecil lah, saya begitu ke Abah Mufasir, pertama kali datang, saya belum kenal sama Abah Mufasir itu, baru duduk tuh, siap lagi S3. Saya, Pak, haram. Siapa yang nyupir nih? Saya, Pak. Mobil siapa? Mobil saya. Naik. Begitu naik, mobil sama kayak mobil Abah, ini pakai duit. Ketahuan, saya S3 ketahuan. Abah berbisik di telinga saya, Is, kenapa Abah ngomong kamu kuliah S3 haram? Kamu punya jabatan bagus. Kalau kamu doktor, nanti gaji naik lagi. Berarti kamu kuliah karena ngejar dokter, biar gaji naik lagi. Dalam kitab Ayyuhal Walad, di pembukaannya itu dikatakan Imam Ghazali mencantumkan hadis Nabi, siapa yang mencari ilmu karena tujuan dunia, maka pastikan hidupnya tidak ada akhirat sama sekali. Masya Allah. Artinya Abah nasihatin saya seperti itu. Itu yang dibutuhkan apa? Takut kepada Allah. Al-Hakam waktu bangun kurang sekitar 300-400 juta lagi. Almarhum Bang Gore udah begini aja, bikin proposal. Saya bilang nanti dulu, kita ke Abah. Baru duduk, jangan bikin proposal. Kenapa coba? Ciri-ciri ulama pertimbangannya adalah bagaimana dia takutnya kepada Allah SWT. Bukan ilmunya hebat, bukan. Hati-hati itu. Tadi, walaupun ada ilmu dan amal, yang menekankan amal itu diterima di sisi Allah adalah adabnya kepada Allah. Adabnya apa? Khosya Rabbah. Nah, di kalimat khosya Rabbah. Ingat-ingat itu. Jangan tinggalkan takut kita kepada Allah. Ya, kadang-kadang orang ngomong kayak gitu, takut sama Allah, orang-orang kaya-kaya. Ya Allah, mesti. Gitu. Artinya kalau udah seperti itu, berarti udah ngajar-ngajarnya bukan lagi Allah, tapi dunia. Nah, oke. Fattabat, maka menghendaki apa al-ayatani, ayat dua ayat tadi, ya. Innama yakhsyallah sama innal ladzina amanu sampai khosya rabbah. Ayat dua tadi menghendaki andal ulama, bahwa sesungguhnya ulama mereka alladzina, yaitu orang-orang yakhshawna, yang mereka takut Allah, kepada Allah. Walladzina, dan orang-orang yakhshawna, mereka takut kepada Allah. Walladzina, bermula orang-orang, ya. Walladzina, bermula orang-orang yakhshawna, yang mereka takut Allah, kepada Allah. Mereka khairul bariyati, yaitu makhluk terbaik. Siapakah makhluk terbaik? Mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayun tajum, akan dihasilkan kesimpulannya nih. Hasilnya
siapa? Annal ulama'a, sesungguhnya ulama, hum mereka khairul bariyati, yaitu makhluk terbaik. Kenapa ulama makhluk terbaik? Karena takut kepada Allah. Ini dia. Jadi kalau menekan ke anak belajar itu, jangan tekan mereka belajar, kenalkan Allah pada dirinya. Yang paling penting ketika kita ke anak kita, istri kita, tanamkan bahwa Allah mengawasi kita. Gitu. Jangan sampai orientasinya hanya sebatas kuliah, sarjana, sekolah, titel, kerjaan. Ini berarti gak ada Allah di hatinya dia. Kenapa? Karena hadisnya. Ada orang tua di sorga, tinggal masuk doang di pintu sorga. Teriak anaknya dari belakang tuh, ya Allah jangan masukkan bapak ini ke sorgamu. Ternyata subhanallah luar biasa, begitu nengok anaknya sendiri. Kenapa kau anakku, kau sudah kasih fasilitas sama aku, iya, rumah dikasih, ngawinin, iya, ya kan? Begitu muncul anak, dikasih juga hartanya. Tapi subhanallah, Bapak memberikan fasilitas kepada aku memang cukup banyak. Cuman sayangnya Bapak tidak pernah memperkenalkan Allah kepada aku. Yang paling mahal di saat nanti berjumpa dengan Allah, yang Allah sendiri. Nah, ketika kita memodali anak kita dengan takut kepada Allah, insya Allah aman dunia akhirat. Amin. Nah, di sini nih baru nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orangnya? Man bermula siapa? Yurid, yang menginginkan siapa Allah bihi dengan man khairan, orang baik, yufaqihu, maka dia Allah akan mengajari dia fid-dini, dalam urusan agama. Jadi ayat hadis ini jangan dipisahkan dari ayat tadi, gitu loh. Jangan dipisahkan. Kita kan sebentar ini mengartikan terpisah. Harus pinter agama, pinter kitab, pinter ngaji, nggak pinter kepada Allah. Oh, yang salah. Hingga akhirnya anak-anak akhirnya nggak kenal Allah, kasihan dia. Masya Allah, sedih banget. Ya, udah pinter-pinter ngejarnya jadwal mulu, yang ada bayarannya. Dia tidak pernah berpikir bagaimana ngaji gak ada bayarannya, pahalanya yang tahu hanya Allah. Nah begitu Pak, Masya Allah. Kalau ada mubasir itu sebenarnya mohon maaf, sudah dari 2 tahun yang lalu melarang saya terima jadwal ini. Mau gak mau kalau terima jadwal yang gak ketemu hati gaglok. Lalu kan waktu terakhir saya ketemu apa itu, apa marah, matanya merah ngomong saya itu. Ini dia, kiai ini, santrinya banyak, santrinya gede. Begitunya. Apa lagi merem saya nggak terima jadwal, maksudnya itu. Tapi tipis Pak, antara ceramah sama dakwah. Halus. Iya. Halus banget, sabar. Mending kalau sama mau jelas dunia dong ya. Jelas ya. Jelas salahnya. Aduh. Masya Allah. Ternyata kaitannya ini, artinya paham agama itu paham dengan agama berkaitan dengan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baru nih Rasulullah bersabda, al ulama warathatul anbiya. Al ulama berguna para ulama, warathatul anbiya, yaitu pewaris para nabi. Masya Allah. Jadi pewaris para nabi itu bukan sekedar ngerti ilmu. Ini bagaimana takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbuka, dan pertimbanganmu bihadhihi darajati,
Pertimbanganmu dengan derajat ini majd dan kemuliaan, wa fakhran dan kehormatan, wa hadhihi rutbati syarfan wa dhikratu. Pertimbanganmu derajat tingkatan ini rutbah syarafan kemuliaan, apanya syarafan kemuliaannya, wa dhikron dan kedudukannya. Pertimbanganmu adalah kemuliaan, kehormatan, kemuliaan, kedudukan. Tapi kedudukan itu yang dipertimbangkan. Kedudukan apa? Kedudukan takut kepada Allah. Wa idza kana, dan apabila ada wa idza, oleh karena itu, karena ada itu idzan itu. Wa idzan, dan karena itu, karena ada, la rutbata, tidak ada tingkatan, fauqan nubuwati, di atas kenabian. Wala syarafa, dan tidak ada kemuliaan, fauqa syarafil warasati, di atas kemuliaan pewaris. Litil karutbati, bagi tingkatan itu. Artinya kalau kita sudah menanamkan takut kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diwarisi ilmu oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak mungkin ilmu kita bukan dari Rasulullah, pasti dari Rasulullah Muhammad SAW. Jangankan kita, para nabi aja dari Nabi Muhammad loh. Allahu Akbar. Saya baca burda itu Al-Busairi luar biasa. Semua para nabi itu begini semua, ya Allah, dapat cepat dari Rasulullah. Ya, makanya aneh kalau ada orang semakin menggali ilmu, semakin bersolawat. Ya kan? Berarti tidak ada adab sama Rasul dia. Ya kan? Padahal sebenarnya ilmu sedikit apapun yang kita dapatkan, itulah pancaran dari baginda Rasul Muhammad SAW. Ana minallah wal mu'minuna minni. Saya dari Allah dan orang-orang beriman dari saya. Nah, hebatnya saat pancaran iman nyampe ke kita, dipelihara menjadi sebuah takutnya kita kepada Allah Ta'ala, itulah orang-orang yang diwarisi warisan dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang lihat, wa ghayatul ilmi, bermula sasaran ilmu. Targetnya ilmu apa? Al-amalu, yaitu mengamalkan bihi, dengan ilmu. Ya, targetnya ilmu adalah amal. Masya Allah, luar biasa. Li'annahu, karena sungguhnya, li'annahu, karena sungguhnya amal itu, punya ke amal. Li'annahu, karena sungguhnya amal, thamratuhu, yaitu buahnya ilmu. Ketika kita punya ilmu tidak diamalkan, makanya sama saja kita punya pohon dan tidak berbuah. Nah, wafaidatul umur, dan faedah umur, manfaat umur. Ketika kita punya ilmu diamalkan, itu namanya umur kita manfaat. Gitu ya. Wazadul akhirati, wazadul akhirati, dan bekal akhirat. Makanya ingat-ingatnya, kalau kita mengamalkan ilmu, hitung-hitung sedang membekali kita untuk amal akhirat. Hitung-hitung kita sedang manfaatkan umur. Orientasinya itu, ya Allah, umur saya buat begini terus. Saya ingin belajar mengembangkan ilmu saya, walaupun dengan cara berwudu. Ya, coba dikoreksi lagi wudunya. Belajar lagi. Kenapa? Karena tadi mudah-mudahan umur kita manfaat. Mudah-mudahan ada bekal kita sampai untuk berbulan di yaumul qiyamah. Faman dhafira bihi sa'ida, wa man fatahu khasira. Faman, maka bermula siapa, dhafira,
yaitu dia mendapatkan bihi dengan amal, sa'ida, maka orang itu berbahagia. Waman bermula siapa fatahu, yaitu dia kehilangan amal, khosiro, maka dia merugi. Ada ilmu harus digandeng dengan amal terus, gandeng amal terus. Walamma dzukira, dan ketika disebutkan atau diceritakan, indahu di sisi Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad diceritakan nih. Diceritakan apa? Siapa rajulani, dua orang laki-laki. Nabi diceritakan dua orang laki-laki. Ahaduhuma, bermula salah satu keduanya, salah satunya si dua laki-laki itu, abidun, yaitu seorang pelayan. Wal akharu, bermula yang lain, alimun, yaitu orang alim. Yang satu abid, yang satu alim. Ya. Qala, Rasulullah bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnaku. Ya. Iya. Pengibadah, pelayan Allah maksudnya. Fadlul alimi, bermula orang yang alim, bermula keutamaan orang alim, 'alal 'abidi, atas orang yang melayani Allah gitu, tanpa ilmu maksudnya. Kafadli, yaitu seperti keutamaanku, 'ala adnaku, atas orang-orang yang di bawah kalian semua. Ya ubah. Artinya penting ilmu itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, man salaka tariqan, man bermula siapa, salaka, yaitu dia man menempuh, tariqan, sebuah jalan. Siapa yang menempuh, melewati jalan dari kampung kita kayak anjing, kan kemarin kan lagi nempuh jalan itu. Sampai kunyun. Masih banyak kayaknya. Masih. Itu kan menempuh jalan itu. Yang nubu, dia menuntut, mencari. Fihi, di dalamnya tariq, ilmu. Masya Allah. Salaka, maka akan memperjalankan siapa Allah bihi, dengan man, tariqon, jalan kemana? Min turuqil jannati, dari jalan-jalannya surga. Siapa yang melewati satu jalan sedang mencari ilmu, dia melewati jalan itu, maka Allah kelak akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan dari jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Allahumma amin. Mau jangan jadi pinter, jangan jadi pinter, jadi pinter Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Masya Allah. Ini enaknya nih, karena tadi nurut ilmu itu ingin dekat dengan Allah, karena nurut ilmu itu ingin mendapatkan ridha Allah, Rasulullah makanya mengatakan thalabul ilmi, bermula mencari ilmu, faridatun, yaitu kewajiban, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam laki-laki, wa muslimatin, dan orang Islam perempuan. Lihat nih, wa talibul ilmi, Masya Allah, bermula orang yang mencari ilmu. Tadi niatnya ingin dapat ridha Allah, ingin belajar takut kepada Allah, ingin belajar beradab kepada Allah. Kalau seandainya dia jalan menuju Allah dalam mencari ilmu, lihat, yastaghfiru, yaitu akan memohonkan ampunan lahu, untuk dirinya.
apa kullu syai'in, segala sesuatu. Itu motor kita istighfar kepada Allah, ya Allah ampuni si botak ini Allah. Ini yang mana ya botaknya? Untuk segala sesuatu kan jadi semua. Pohon-pohonan ini semua sedang beristighfar untuk kita yang mencari ilmu. Kalau memang niatannya cari ridho, hati-hati tadi itu. Yang penting itu tekan terus tekan, nggak dari apa-apa ya Allah. Karena kalau nyarinya apa-apa, tidak ada istighfar bagi dirinya. Gitu loh. Semua malaikat itu termasuk nih. Segala sesuatu, langit, bumi, semuanya mohon ampun. Kita didoakan oleh seluruh yang ada di alam ini agar kita mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena jalannya kita ada dalam rel ridhonya Allah Subhanahu. Hatta al-hut, sampai ikan fil bahri, di lautan. Ikan di lautan pun sebenarnya mereka sedang beristighfar ketika kita mencari ilmu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Masya Allah. Lihat nih. Makanya kalau dulu Imam Ghazali itu bapaknya Imam Ghazali. Ini sekedar cerita untuk teman-teman saya yang sudah berkeluarga dan mencari maisha. Lihat hadis ini. Kalau Imam Ghazali dulu bapaknya habis kerja nggak pulang ke rumah, mampir ke gurunya dulu. Apa yang dia minta dari bapaknya Imam Ghazali kepada gurunya? Tolong nasihati aku biar aku ngerti mati. Hanya itu dia. Kenapa? Nah ini man ghoda li thalabil ilmi. Man bermula siapa ghoda, yaitu dia man berangkatlah. Ghoda di sini maksudnya ghoda aitin tolako, bertolak, berangkat. Siapa yang berangkat li thalabil ilmi, untuk mencari ilmu, sholat bersolawat. Artinya bersolawat ini memohonkan ampun, ya, sholat memohonkan ampun alaihi, untuk si man tadi. Siapa? Al malaikatu, malaikat, wa burika, dan diberkahi, lahu, untuk si man, apa fi ma'isyatihi, di dalam ma'isyahnya. Ngerti ma'isyah? Jualan empan burung ma'isyah. Kalau dia masih belajar. Apalagi ngasih guru. Apalagi ngasih guru. Aisyah banget itu. Itu Mama Aisyah banget. Kalau ulama dulu tuh, makanya kenapa kaya-kaya itu begitu usahanya itu bukan sekedar tujuan dia, jadi usahanya mempraktekkan ilmu. Bagaimana terhindar riba, mempraktekkan ilmu. Bagaimana keuntungan itu tidak mencekek dari partner usahanya. Namanya mempraktekkan ilmu. Ada rasa kasih sayang dia. Ternyata berkah itu, hati-hati mengartikan berkah itu. Berkah itu semakin tua dia semakin asik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ngerti berkah, dia mau berkah banget, motornya dua. Pergerakan itu, lihat tadinya nggak punya pergerakan, lewat pintu. Ngomong topik. Lama-lama ujung-ujungnya berkah banget, dia mau bini berdua. Jadi salah kaprah mengartikan berkah. Kalau berkah itu naik pun pada Allah, naik lagi. Yang tadinya nggak malu jadi malu, yang tadinya menghindari maksiat sulit, sekarang dia mudah. Allah singkirkan kemaksiatan itu. Yang tadinya menyebutkan nama Allah berat, sekarang indah ketika menyebut nama Allah terus. Itu namanya berkah. Kenapa saya ngomong kayak gini? Silakan Anda punya mobil semewah apapun, rumah sehebat apapun, tidak ada artinya apa-apa selain untuk mendekat kepada Allah SWT. Kalau kamu percaya, tes. Minta sama Allah berdoa, mumpung Ramadan. Ya, tapi ingat tidak omongan saya, Anda tidak akan bahagia di situ. Tes, kalau percaya. Kebahagiaan itu saat kita lemah di hadapan Allah. Semakin menyebutkan asma Allah, kita semakin menjerit bahwa kita banyak dosa. Itu keindahan di hadapan Allah. Itulah ilmu, gitu maksudnya.
Artinya mencari ilmu itu gak jauh-jauh. Kalau bahasanya Syekh Abdul Qadir itu gini, belajarlah kalian kepada Allah walaupun bodoh sekalipun. Gitu. Belajar Allah terus. Ya Allah, saya pengen belajar minum yang baik. Ya Allah, saya ingin belajar tidur yang baik. Ya Allah, terus. Walau nggak bisa sekalipun, terus ngomong terus. Karena hakikatnya kita belajar itu kepada Allah. Guru sebagai pengantar doang. Walaupun tabarukan dengan guru-guru, datang ke guru-guru biar kita berkah dengan ilmunya, dengan ketakutannya kepada Allah itu sama kita karena nur keilmuan. Gitu kan? Tapi pada suatu saat, subhanallah, ketika Allah getarkan hati kita, gak disadari, kita gak sangat mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Bukan apa-apa, karena malaikat tadi yustaghfarulahu, malaikat selalu mohonkan ampun untuk orang cari ilmu. Kalaupun bodoh sekalipun nih, gak pintar nih, kita mati. Janjinya baginda Rasul, aku akan datang ke kuburannya untuk mengajarinya. Ya Allah tidak akan datang ke kuburan kita untuk mengajari kita. Pulang di hadapan Allah dia berkiamah makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa. Kalau saya bahasanya gini, ya Allah udah tua kayak gini, umur saya sudah segini, tinggal sedikit umur saya. Tapi saya tidak mau kapok dengan baca kitab, ngulang murojaah Al-Quran terus. Ya Allah, kalaupun aku bodoh, aku syukuri kebodohanku, tapi aku yakin dengan sabda Rasulullah, ketika aku bodoh, kemudian aku mati karena sedang mencari ilmu, maka Rasul akan mengajariku sampai aku berjumpa dengan Allah. Aku makrifat kepada Engkau ya Allah. Begitu bagaimana arahnya itu ke sana gitu loh. Dengan seperti orang kuliahan menguasai kurikulum, menguasai sekian kompetensi, menguasai minggir semua itu. Masya Allah, itu yang saya benci sementara ini karena kuliah tinggi-tinggi ngapain? Ternyata ibu gampang banget. Nikmat kalau belajar. Baru kemudian itu belajar lembut hati kepada Allah terus. Lihat bini kita sudah mulai merasa salah, kita dosa apa dengan istri kita. Lihat murid-murid kita sudah mulai merasa bersalah. Ya Allah, ada kesalahan saya mendidik mereka. Terus yang ada yang disebutkan kesalahan-kesalahan itu berkah apa? Mau lihat bahasa itu. Man ghada li talabil ilmi shallat alaihi malaika. Malaikat mohonkan ampun terus karena mohon maaf orang yang ilmu itu orang yang banyak dosa sebenarnya. Lagi pengen belajar berbenah. Cuman hebatnya karena dia ngerasa dosa, ngerasa salah, malaikat terus minta kepada ya Allah ampuni mereka ya Allah. Naik dia. Masya Allah. Amin. Ya Allah, amin. Nah, lihat nih, apalagi ngajinya di masjid. Tuh. Saya nggak berani ngaji di masjid. Kenapa? Masih ngudut banget. Dulu ke Abang Mufasir, tahu ya Abah ya? Dulu mah di masjid Pak nongkrong di teras gua ngerokok, ngopi. Apa tahu gua lagi? Kalau saya nggak berani, saya di sana nggak berani. Kenapa? Takut mengotori kesucian masjid. Walaupun taklim bagusnya di masjid. Iya, gitu loh. Kenapa lihat nih hadisnya? Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini haji gratis nih. Ya, haji gratis sempurna. Man roda ilal masjid, man bermula siapa roda yang menuju ilal masjid ke masjid, siapa orangnya yang menuju masjid, la yuridu, dia tidak ingin, dia menuju masjid gak kepengen apa? Illa ayyata'allama, kecuali dia belajar. Ke masjid pengen belajar apa tuh? Khairan, kebaikan. Ya, siapa orangnya yang berangkat ke masjid tidak ingin apa-apa kecuali belajar benar, gitu aja lah. Kecuali belajar benar. Ingat tuh belajar benar. Au yu'allimahu, atau mengajar khair. Mau dia ngajar, mau dia belajar, pergi ke masjid, tujuannya belajar atau ngajar. Karena maka ada lahu itu bagi man ka'ajri haji tamin, laksana pahala haji yang sempurna. Masya Allah, luar biasa. Jadi
dia bilang. Begini hebatnya kok. Iya, benar-benar, iya benar. Benar-benar dikit, benar sholat, gitu kan? Nah, benar juga. Lumayan. Nah, ya. Dia termasuk orang berani rokok di masjid, itu kan nggak pakai benar-benar, gitu kan? Karena kotor. Kalau saya bahasanya ya Allah, malu kalau rokok di masjid itu. Walaupun molor di masjid juga. Ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-alimu wal muta'allimu kahadhihi min hadhihi. Al-alimu bermula orang alim, wal muta'allimu dan orang yang belajar, kahadhihi yaitu seperti ini, min hadhihi dari ini. Masya Allah. Wa jama'a dan dia Nabi mengumpulkan bainal musabbahati di antara jari telunjuk wallati taliha yang ada di yang mengiringinya, wallati taliha dan yang mengiringinya. Berarti jari tengah, jari telunjuk, jari tengah digabungin sama Nabi. Syarikani, keduanya bekerja sama fil ajri, di dalam pahala. Ingat-ingat, kita ngajar, kita belajar, itulah dua orang yang sedang kerjasama di dalam mendapatkan pahala. Makanya kok Abu Basir bilangnya, kamu punya santri, santrimu itu bukan muridmu, tapi partnermu dalam ibadah kepada Allah. Andaikan kau tidak ada santri, kamu tidak akan punya amal, gitu loh. Kalau mendapatkan santri yang bodoh, bersyukur kepada Allah, karena dengan santri yang bodoh itu kamu akan punya pahala banyak. Kenapa? Santri pintar 10 menit tidak bisa, langsung pergi. Yang bodoh masih jam, orang bisa benar nggak banyak dia pahalanya. Nanti nggak punya santri bodoh, masih santri pintar. Kata Abang gitu sih, Abang masih bilangnya. Pikir-pikir iya juga gitu. Nanti coba bayangkan punya murid 10, pintar semua, hafal. Cepat pergi. Kenapa? Udah pintar. Coba punya murid bapak 10 tahun nggak pintar. Di pondok baik, jadi nggak terbiah baik. Kalau punya murid Omar 2 tahun udah Mesir dia, udah hilang. Ada yang bodoh langsung minggat. Oh ada. Itu makan datangan sama Yus itu. Masya. Wah saya bilang kalau tadi datang jangan pada pinter lu. Kalau lu pinter goyang-goyang. Saya ada bakat pinter ya. Wala khaira dan tidak ada kebaikan sedikit pun bisa irin nasi pada orang lain ba'da setelah itu. Jadi gini bahasanya, kalau kita bodoh ya belajarlah, kalau kita paham ya ngajarlah. Kerjasamalah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Gitu tuh. Makanya kemarin saya cerita Mbah Hashim ngajar santri itu sampai ngasih makanannya, pakaiannya. Syed Alawi Al-Maliki, gurunya Mbah Maimun Zubair, santrinya nggak boleh bayar. Kalau ada santri pakainya jelek, dirobek sama kiainya, dikasih duit 300 real buat beli lagi yang baru. Masya Allah, untung saya punya duit, nggak ada pakainya jelek. Keren banget
itu Said Al-Albani itu masya Allah profesor terbaik internasional tentang Rasulullah. Alim gurunya bukan tinggi. Putranya Said Ahmad Al-Maliki itu kan dokter dari Mesir. 11 jilid disertasinya. Saking pintarnya luar biasa itu. Tapi hebatnya 5 murid itu 40 yang daftar 1000, 40 ini isi form dulu baru diterima. Kenapa? Saya pernah main ke pondoknya itu, santrinya dijamin makannya semua, tidak satunya bayar. Ya Allah, kalau abang mufasir, dulu masih ingat tuh, abang punya santri bawa bekal beras suruh pulang, bawa pakaian 2 itu suruh pulang, mufasir tuh. Kenapa? Karena tadi partner aja, partner untuk saling berbagi pahala di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan niatan dunia. Mau berapa duit kasih gua roh? Ayo dong. Begitu lain. Udah gak? Ya Allah. Kita kira-kira boleh apa gak? Don. Ya Allah. Luar biasa. Jangan cepat Don. Kalau saya mau sengaja tawarkan rokok itu, murid rokok lu. Gitu. Iya. Doni minta Pak. Jangan minta HP. Ada murid minta HP itu. Kapan kayak ganti HP? Ada orang yang ada. Bolos ya. Ya Allah. Rahman ya? Masya Allah. Lalu bagaimana kalau kita belajar kagak, ngajar kagak? Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam di sini nih. Untu aliman. Untu jadilah kamu. Untu itu sir, sora ya sir. Untu jadilah kamu aliman, orang alim. Ngajar berarti. Au muta'alliman atau orang belajar. Kalau orang ngajar ya belajar lah. Ya. Au mustami'an atau orang yang mendengar. Nah, Pak Andika nih. Yang jarak kitab tuh muta'allim tuh. Ya. Kalau yang belah sono, itu mustami'an itu namanya. Pendengar. Ya bahagia orang pegang kitab juga dengerin. Ya. Dengerin ora, belajar ora, ngajar ora, molor. Ya udah tidur juga nggak apa-apa. Tapi asal punya cinta, au muhibban atau demen, lidzalika kepada itu. Saya demen ngaji, bukan ngantuk tidur. Yang penting punya mahabbah. Mohon maaf nih, kata mahabbah diterangkan dalam Al-Quran. Wa may yuti'illah wa rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ingat tuh, mahabbah itu dikatakan dalam Al-Quran, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Allah Maha mengetahui cinta kita kepada ulama. Ya, peluk. Kalau saya bahasanya, kalau kitab baru saya dapatkan, saya peluk sambil tidur. Kenapa? Aku cinta kepada. Jadi orang lain nggak bisa, belajar saya nggak bisa. Udahlah, peluk kitab baik. Kalau di apa di tab? Nggak tahu peluk tab. Radiasi kayaknya. Saya tertarik dengan mahabbah itu gini loh. Ada seorang sahabat ngadu sama Rasul. Ya Rasul, kalaupun aku masuk surga kita jauh ya Rasul. Kalaupun bagaimana ya Rasulullah? Sedangkan di dunia saja nggak ketemu engkau, aku nggak tahan ya Rasul. Ada sahabat yang benar-benar ke masjid dulu ternyata bukan ingin sholat jamaah, pengen ketemu Rasul. Di dunianya pun nggak ketemu Rasul satu waktu sholat, bisa dia. Bagaimana aku mati ya Rasul di kuburan, aku ketemu engkau? Tidak. Walaupun ada nikmat kuburan, tapi nikmat itu gak ada artinya buat aku kalau gak ketemu engkau ya Rasulullah. Hebat ini. Ada lagi sahabat ngadu lagi ya Rasul, hidup di dunia gak ketemu engkau, segini sedihnya. Bagaimana nanti kalau masuk surga, kau surganya paling atas, aku paling bawah. Bisa jadi aku neraka ya Rasulullah.
Rasulullah, kalau kau ada cinta kepada aku akan datang ke surga untuk bertemu dengan kau. Satu hari 12 kali ketemu Rasul. Masya Allah. Makanya dikatakan, Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Cinta yang ada di hati kita yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasanya kalau saya nggak bisa jadi orang alim. Fatihah aja mah menjadi orang alim. Fatihah mau pasti Fatihah saya ya Allah sebagai cintaku kepada orang itu ya Allah. Kenapa? Itulah yang akan dikumpulkan kita dengan para ulama karena kita punya cinta. Jangankan itu ulama Nabi sekalipun, kalau kita punya cinta pada Nabi, kata Nabi, aku akan datang ke kuburan, aku akan datang ke surga. Ya Rasul, aku malu kau datangi engkau. Kalau kau malu, silakan kau datang sepuasnya ke surga untuk bertemu dengan aku. Hebat. Kenapa? Cinta. Lihat surah An-Nisa itu. Asbabun nuzul yang baitiillah. Jadi baitiillah itu bukan taat. Taat relatif. Tingkatnya beda-beda taat itu. Tapi cinta orang tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Masya Allah, luar biasa. Nah, makanya tadi bahasanya. Yang penting ini nih, yang ngeri. Wala takun al-khamis. Wala takun dan janganlah kalian menjadi al-khamisa, orang yang kelima. Batahliku, maka kamu akan hancur. Itu di manakibnya Syekh Abdul Qadir itu ada itu. Ketika Syekh Abdul Qadir lagi berkuda mau berdakwah, itu kuda maju gak bisa. Begitu mundur bisa dia. Hebatnya Syekh Abdul Qadir, kalau Syekh Abdul Qadir itu punya punya kelebihan di Nabi Musa, mampu berdialog dengan orang mati atau mampu berdialog dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Ngomong sama Allah Abdul Qadir, ya Allah, ada apa depan saya ini? Kok kuda saya gak bisa jalan? Ada badut. Ini pas saya. Begitu dibukakan kasyafnya Syekh Abdul Qadir, ternyata ada orang yang sedang disiksa di kuburan. Ya Allah, izinkan aku untuk bisa tolong orang ini. Ditanya, lu dari mana? Dari kampung orang. Lu ngaji orang. Di kampung lu ada ulama orang ada. Nah, di kampung lu ada orang yang demen sama ulama orang. Ngaji ada. Dan sekarang gua tanya katanya, lu demen gak sama orang ngaji? Demen. Ya Allah, bebaskan dia atas nama aku ya Allah. Ternyata Syekh Abdul Qadir membela orang ini karena dia demen sama orang ngaji. Artinya walaupun kita gak bisa ngaji, jangan sampai ada kebencian dengan yang berbicara benar. Gitu loh. Karena dengan cinta kita kepada orang yang ngaji sekalipun ternyata dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi makanya jangan kau jadi orang nomor 5. Berarti kan apa ya? Dengerin orang, demen juga orang, apalagi berilmu orang bisa belajar. Memang orang mau kabur. Jadi minimal ada cinta. Gitu. Kalau saya bahasanya Allah, saya orang bodoh. Saya baca kitab ini karena saya demen banget sama beliau Hasyim Asy'ari. Saya lihatnya mahabbah doang ini. Kalau ngerti maka agak jauh. Gitu ya. Masya Allah. Kenapa? Karena kita gak punya demen. Hancur kita. Nah ternyata siapakah orang yang ini nih, yang ditolong di kuburan oleh Syekh Abdul Qadir, dibuka kasyafnya sama Allah. Ternyata orang ini, nah ini nih buktinya demen nih. Syekh Abdul Qadir naik kuda pergi ngaji. Ternyata itu orang gak ngerti Syekh Abdul Qadir. Gitu loh. Kan debunya si kaki kuda itu bertebaran. Mampir ke rumahnya, dipel terus. Ya Allah, dengan ngepel debu orang yang alim yang sedang berdakwah. Ternyata dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mahabbahnya. Artinya mahabbah itu yang tahu hanya Allah lah. Makanya dia dibahas ayat tadi, maka waqafa billahi alima. Masya Allah, luar biasa. Mahabbah penting, tanamkan mahabbah kepada orang-orang alim. Ya, termasuk pengarang kitab ini luar biasa ini. Aromanya luar biasa bahas itu. Coba di Fatihah, dipeluk, dicium kitab itu. Ya, bahasanya jangan beragam sama kiai dulu dah, beragam sama kitab ini. Ya, dijili, maknainya hati-hati, bismillah.
yang bagus, niat menghormati sang ulama. Perasaan hati kita tidak akan jadi bohongi, berubah hati kita. Semakin mendapatkan kenikmatan itu. Dapat saya jadi tes cewek gitu. Nah, kalau saya pusing-pusing tolongin kitabnya begitu, buahnya mau kalau pok gitu, buahnya apa? Kamu orang ngomong kitab. Wajah saya walaupun gak bersatu kitab saya satu kamar. Kenapa bukan karena saya bisa? Saya paham pada mereka yang melarang ulama, yang melarang kitab itu. Saya niatnya beli kitab bukan karena saya mutolak, bukan paham umum tolak kitab segitu banyaknya, Al-Qur'an berapa jilid begitu gedenya, Bidayah wa Nihayah berapa jilid, apalagi kamus yang kemarin harganya berapa war, 3 juta berapa, ya kan berapa jilid itu, hampir 2 sak ambaran lemari, gila kan baca kitab segitu banyaknya. Ya Allah, saya tidak ngerti, tapi saya ingin cinta dengan ilmu ini, sebagaimana saya mencintai para ulama yang mengarang kitab itu. Itu ujung-ujungnya beli kitab itu kan demen doang, dibaca orang. Iya, tapi alhamdulillah masuk daripada itu. Iya. Kamu kitab Kira kita bukan ya. Ah, Bapak Andika juga maaf lagi kan besar juga. makanya ada teman kita kalau kalah kami itu nggak mau ngaji dia, ngeliatin kita balik lagi, begitu balik lagi, kan orang ngaji puas banget dari kita doang. Iya, mobil bengong ini. Masya Allah. Nah, setelah kita tahu bahwa ilmu dan lain-lain, kita lihat hadis berikutnya, wa qala sallallahu ta'allamu al-ilma wa 'allimuhu an-nasa. Ta'allamu, pelajarilah olehmu al-ilma, ilmu, wa 'allimuhu, dan ajarilah ilmu itu an-nasa, kepada orang-orang. Ta'allamu, pelajarilah olehmu al-ilma, ilmu, wa 'allimuhu, dan ajarilah olehmu ilmu itu an-nasa, kepada orang-orang. Kalau kita ngajar itu jangan ngajar tadi itu jadi partner pahala. Ya, nanti kita semakin takut sama Allah. Ya Allah, saya masih ingat dulu waktu pengajian Ibnu Tolha masih di kandang kambing Pak. Nah, ini nih saksinya nih dia nih. Nih. Yang kandang kambing Ipel itu masih ingat nggak? Dulu. Ini nih, ada nih, ada. Itu ngalami kali itu ya. Yang ngepel kandang kambing itu Bapak Ngerali itu. Pulanwan. Berbaris. Saat itu saya dipanggil ulang sama kiai itu. Ternyata Kemenang bekerja sama dengan pesantren untuk memberangkatkan santri yang punya hafalan Quran di Batam waktu itu untuk jadi imam di Liga Arab. Jadi dipanggil Mahkamah Santriani waktu itu. Pulang, ada apa ya? Begitu pulang mampir ke rumah kiai. Kamu siap nggak jadi utusan pesantren untuk ditugaskan imam di Liga Arab? Saya cerita katanya, karena kan saya Musawa waktu itu udah provinsi wakil pesantren. Berarti yang dipercaya saya waktu itu. Kata saya, kiai, lebih memilih jadi imam di Liga Arab apa ngurusin anak yang gak punya tempat pengajian yang waktu itu masih ada kambing, kiai? Apa tak kiai? Kamu terusin perjuangan. Gitu loh. Artinya Kiai Hasan waktu itu mengatakan, jangan kau berpikir hanya untuk mencari sebuah titel dan kehormatan ketika meninggalkan murid-muridmu yang tidak ada tempat mengaji. Gitu. Itu makanya kemudian Bapak belum kalau melihat saya kuliah acak-acakan si bocah. Ya. Tapi tadi bahasanya kenapa saya kayak seperti itu? Karena saya punya cinta dengan guru saya, akan saya bagikan ilmu itu pada murid-murid saya. Karena biar paralelnya pahala terus diajar, bukan ajar pahala. Masya Allah. Nah, nanti lihat deh hadis ini deh. Jedot. Bagaimana nyari ilmu itu? Lihat nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, apabila kamu melihat, apabila kamu melihat
riyadul jannati, taman-taman surga. Warta'u, maka merumputlah, artinya mampir. Warta'u, maka merumputlah kamu atau mampirlah kamu. Ketika kalian melihat taman surga, mampir. Faqila ya Rasulullah, faqila maka ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maka bermula apa riyadul jannati, yaitu taman-taman surga. Qala, dia Rasul menjawab, khilaful fikri, yaitu lingkaran-lingkaran pikir. Qala, berkata siapa apa, ia bermula riyadul jannah majalisul halal, yaitu majlis-majlis halal, wal harami, dan haram, di mana ada dibahas halal dan haram taman surga tuh. Bagaimana maksudnya? Kaifa, bagaimana? Tashtari, kamu membeli. Jadi artinya jual beli itu bukan, jangan dianggap itu dunia, itu lagi bicara akhirat. Bagaimana saya berjualan yang benar? Makanya kita taklimul muta'alim itu pernah ditanya itu pengarang kitab itu, kenapa kau bikin kitab tasawuf? Buat kita tasawuf, buat kita bikin kitab untuk mengajari orang-orang jual beli. Itu akhirat itu, jangan dipisahkan. Wakaifan, bagaimana? Tapi ya jangan jualan mulu deh. Usolli, kamu sholat. Wakaifan, dan bagaimana? Uzaki, zakka, yuzaki, kamu zakat. Wakaifan, bagaimana? Tahujju, kamu haji. Wakaifan, bagaimana? Tangkihul, kamu menikah. Wakaifan, bagaimana? Tatluku, kamu bercerai. Eko ini urusannya. Komplit amat, jualan anak. Udah cerai dulu, mau gitu, cerai udah eko. Iya. Artinya cerai itu ada ilmunya kan. Gitu loh. Saya kliennya nih, saya kliennya. Ya, klien. Ada klien yang miliki. Klien eko. Ada kata eko mau kenakan gua. Kenakan gua. Aduh. Wal dan sesuatu asbah yang menyerupainya dalam ulumah dari kayak tersebut. Artinya kayak kita ada bisnis apa itu di ilmu nih gitu loh. Didasari dengan iman dan takut kepada Allah. Itu termasuk yang di ilmu juga pun. Iya, termasuk jualan bakso juga itu. Masuk ke ilmu, belajar caranya melayani orang dengan senyuman. Gitu-gitu loh prakteknya itu. Jadi agama itu yang realistis. Jangan pisahkan agama dengan praktek. Jangan pisahkan ilmu dengan amal. Ya, mengaji bukan belajar doa. Gitu loh. Bagaimana melayani tangga, bagaimana senyum dengan klien-klien kita. Kalau saya dulu ngajar di alas itu yang saya praktekkan. Nyata gak kuat juga, cakap-cakap bocahnya. Iya, gak kuat. Di keluar itu bukan karena pengen bekerja, orang kuat, orang nahan, cakap-cakap bocahnya. Wewnya paling enak gitu. Kalau belum mati jangan dikubur itu wewe. Masya Allah, luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa'malu bihi. Tadi dikatakan ta'allamu, pelajarilah olehmu al ilma, ilmu, wa'malu, dan amalkan olehmu bihi, dengan ilmu. Gitu loh. Apa nih? Ilmu nyuci gelas, bantuin bini nyuci, apa gini terus. Biar lembut hati kita. Biar indah hidup itu. Masa tidak lo keluar kerja karena pengen nyuciin pakaian bini doang. Ini, Yus. Pakaian bini, iya. Yus. Nanti daglok itu. Jangan dilihat daglok ya. Lihat ilmu dan amal becik. Maqala
sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al-ilma wa kunu min ahlihi. Masyaallah. Ta'allamu, pelajarilah olehmu semua. Masyaallah. Al-ilma, ilmu. Wa kunu, dan jadilah kalian semua min ahlihi, yaitu termasuk dari ahlinya ilmu. Belajar ilmu biar kamu jadi ahli ilmu, tadi ahli mengamalkan ilmu. Insyaallah. Maqala sallallahu alaihi wasallam, yuzanu, ditimbang yaumal qiyamati, di hari kiamat. Apa yang ditimbang? Apa midadul ulama'i, tintanya para ulama, wadamus syuhada'i, dan darahnya orang-orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kalian belajar menulis kitab ini. Coretin, menulis gak apa-apa, biarkan tinta itu yang akan ditimbang Allah di yaumul qiyamah. Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau tintanya Ini gara tintanya ini. gara tintanya. Kata Jalung. Itu apa guys? Kalau bisa punya. Saya lu. Disentuh ya, disentuh kan, dia ketimbang sentuhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, abidallaha bisyai'in afdala min fikhin fiddin. Ma'abida, tidak menyembah Allah kepada Allah, bisyai'in, dengan sesuatu, afdala, yang lebih utama, min fikhi, dari pahami, min fikhi, dari paham, fiddin, dan agama. Seseorang itu tidak menyembah kepada Allah dengan satu hal yang lebih utama dari memahami agama. Lihat nih, orang yang paham agama, maksudnya tadi yang takut sama Allah, wali faqihin wahidin, dan itu bagi orang yang ahli agama satu, asyaddu, yaitu lebih berat, lebih ditakuti, ala syaitani, bagi setan, min alfi abidin, dari 1000 penghamba kepada Allah. Gitu. Penghamba tapi gak ada takutnya sama Allah, itu dianggap ringan. Namanya Nabi pernah lagi berada di masjid, tiba-tiba melihat iblis di pintu masjid, bolak-balik mau masuk masjid, gak berani-berani masuk dia. Ketika ditanya, setan, kamu ngapa gak mau masuk-masuk? Takut sama yang sholat ya? Apa katanya? Aku tidak takut sama yang sholat. Lu tahu siapa? No, yang molor. Molornya ada ilmu, mirip, baca doa dulu, ada adab sama Allah. Itu ternyata asyaddu ala syaitan, lebih ditakuti setan. Masya Allah, luar biasa. Makanya tadi saya katakan, ingat-ingat, ilmu itu amal. Amal itu yang paling penting, ada adab. Ya, nanti akan terasa sendiri dengan adab itu. Allah singkirkan kemaksiatan itu. Ya, dengan adab itu Allah berkatakan hidup kita. Allah berkatakan maisha kita di situ, karena kita ingin belajar beradab kepada Allah. Luar biasa. Tapi nanti ujiannya, ingat, disakiti orang, dibenci orang, terus begitu. Kenapa? Allah gosokin hati kita biar keterang kepada Allah. Gitu. Bukan jangan takut untuk untuk gagal dalam belajar, untuk mengajar gagal, biarin baik. Biar Allah yang maaf. Yang penting saya punya Allah. Karena yang paling berharga adalah Allah SWT. Bohong kekayaan itu, bohong jabatan, semua bohong. Yang benar adalah Allah SWT. Jangan menyesal dengan kegagalan.
jangan menyesal dengan kehancuran, jangan menyesal dengan makian dan cacian orang. Menyesallah kalau dirimu tidak ada Allah di hatimu, karena tidak ada artinya apa-apa selain Allah itu. Semua yang dilaknat oleh Allah SWT kecuali orang-orang yang mau pikir kepada Allah dan orang yang belajar atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Yang 12 sudah agak pegang begitu. Yang lama, walaupun nanti hakam juga pada pintar semua, nanti saya laku. Yang penting tabarukan aja. Alhamdulillah baca kitabnya ulama kan sudah rame. Tapi mudah-mudahan Allah kasih kita semua. Ini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.